Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Jumpa lagi teman-teman di channel kami di channel Istana Anggur, istananya para pengangguran. Channel tempat kita berbagi dan share pengalaman seputar budidaya tanaman anggur. Nah, teman-teman, kali ini kami akan mereview bagaimana cara memulai ya. Ini di sini kita caranya memulai menanam tanaman anggur di dalam pot, tambulan pot. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan yang perlu teman-teman ketahui agar buah bisa tumbuh dengan maksimal dan akarnya terselamatkan dari berbagai macam penyakit, terutama di sini jamur akar dan busuk akar. Nah, di sini kami akan sampaikan metode-metode bagaimana sih caranya merawat tanaman anggur ini di dalam pot sehingga tumbuhnya bisa dengan cepat berkembang dan bisa cepat berbakti dan menghasilkan buah yang kita inginkan. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, ditonton terus sampai habis, jangan di skip biar tidak gagal paham. Klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin agar kita semua dapat merasakan nikmatnya menanam anggur di rumah kita masing-masing sampai ke seluruh pelosok Nusantara. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas topiknya. Kita akan bahas dari A sampai Z. Semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kita langsung saja ya kita bahas ini teknik-teknik kita menanam anggur dalam pot. Teknik yang kita lakukan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi teman-teman yang baru memulai, bahkan yang sudah pernah memulai. Mungkin ini teknik ini agak berbeda atau teman-teman ada yang belum melaksanakan apa yang kami bikin di sini. Seperti contoh pada tanaman anggur kami dalam pot ini, kami memulainya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman harus menyediakan batu bata yang sudah dipecahkan ya dan diletakkan pada lapisan paling dasar. Fungsi dari batu bata yang dipecahkan ini adalah untuk menetralisir supaya tidak ada zat asam yang terlalu berlebihan dan juga mengantisipasi adanya genangan air di lapisan akar paling bawah. Kita sangat khawatir jika seandainya ada genangan air akan bisa menyebabkan akar berjamur dan sehingga menyebabkan akar tersebut menjadi busuk. Oke, sekarang kita lanjut tahap yang kedua. Di sini kita akan mempersiapkan metan, media tanah, media tanaman ya. Di sini ada 3 jenis komponen dasar yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah sekam bakar, kemudian tanah hitam ya. Kemudian bekas bakaran kompos atau bakaran kayu yang sudah difermentasi, kemudian ada dolomit, kapur dolomit ya minimal M100. Jadi 4 komponen ini harus teman-teman miliki ya. Inilah komponen dasar agar terbentuknya akar yang seimbang, agar akar tersebut gampang menyerap nutrisi-nutrisi pemupukan yang kita berikan setelah proses ini. Oke, lanjut ya ke tahap yang ketiga, proses pemupukan. Kami di sini menggunakan pupuk yang komplit ya. Ada unsur makro dan mikro yang lengkap di sini. Jadi kami di sini dalam arti bukan promosi merek ya. Akan tetapi kami di sini ingin mengarahkan teman-teman untuk memupuk dengan cara hemat, dengan cara efisien. Sekali pupuk semua nutrisi terpenuhi. Karena di sini kami membaca dari komponen sudah tercukupi unsur makro dan mikro. Jadi untuk komposisi kebutuhan tanaman sudah berada di sini. Akan tetapi teman-teman harus bijak ya dalam pemakaian, jangan terlalu over karena jika terlalu over bisa menyebabkan kematian pada tanaman anggur kita. Kemudian yang kedua ini kita juga harus menggunakan penetral zat asam dan pengurai tanah ini. Kami menggunakan humic acid. Di sini untuk unsur hara mikronya juga sangat efektif ini teman-teman sebagai penambah nutrisi asupan unsur mikronya.
Nah, sebagai tambahan untuk pelengkap ini, sebagai perangsang akar ya, kita menggunakan, eee, ZPT. ZPT di sini kita menggunakan, masih bahan kimia ya, masih semua rata-rata bahan kimia yang mudah dan gampang kita peroleh dari toko pertanian. Jika teman-teman tidak memiliki, zat pengatur tumbuh ini, teman-teman bisa membuat yang alami dari bawang merah yang sudah dihancurkan. Atau jika tidak punya juga, teman-teman bisa menggunakan vitamin B100 yang sudah dihaluskan satu tablet untuk takaran 1 liter air. Nah, di sini juga kami melihat ada takaran-takarannya dan tata caranya, dan kandungannya juga sudah komplit ya. Dan kami juga sangat berharap ini semua kandungan-kandungan yang kita berikan ini mencukupi semua asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman anggur kita. Nah, ketiga komponen dasar inilah yang perlu teman-teman ketahui untuk awal mula kita menanam anggur di dalam pot. Yang mana ketiga komponen tadi akan kita berikan langsung kepada tanaman agar bisa langsung menyesuaikan dan beradaptasi di lingkungan yang baru seperti dalam pot yang telah kita sediakan ini. Oke, kita mulai proses pengadukan. Sebelum mengaduk, kita campur dulu dolomit ya teman-teman. Pengadukan pencampuran dolomit di sini bebas ya teman-teman. Yang penting jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan mengakibatkan boros. Nah, setelah kita selesai mengaduknya, kalau bisa 2 sampai 3 kali ya, putaran aduknya teman-teman. Nah, setelah selesai barulah kita pindahkan media ini ke dalam media tanam pot yang telah kita sediakan. Proses selanjutnya juga kita tetap memberikan kapur dolomit di dasar ya, setelah batu bata yang telah kita berikan, dan setelah itu langsung kita ambil tanah yang telah kita aduk, kita masukkan ke dalam pot media tanam yang akan kita tanam nanti. Jadi di sini kami sangat menyarankan tanaman yang dipindahkan ini dalam keadaan tidak cacat ya teman-teman, karena kalau seandainya cacat atau dalam berpenyakit akan berpengaruh dengan pertumbuhan. Sebelum teman-teman memindahkan ke dalam pot yang telah kita sediakan ini, teman-teman harus memotong bagian bawah polybag yang telah kita sediakan, dalam arti agar akar-akar yang di bawah dapat berkembang biak dengan lingkungan yang baru. Untuk langkah selanjutnya silakan teman isi ya space-space yang masih kosong di antara pot dengan polybag, dengan catatan jangan terlalu melimpah ya, setidaknya 5 sampai 10 mili jarak dari permukaan tanah yang akan kita berikan. Setelah kita menanam, saatnya kita mencampurkan pupuk-pupuk yang telah kita sediakan ke dalam 20 liter air. Untuk takarannya kita menggunakan 1 tutup botol, tidak lebih ya teman-teman. Kami sangat menyarankan jangan lebih dari 1 tutup botol karena ini adalah fase awal. Fase awal ini kami sangat menyarankan jangan lebih dari 1 tutup botol karena bisa menyebabkan nanti tanaman akan overdosis dari pupuk yang telah kita berikan. Nah, campuran pupuk yang kedua adalah humid acid. Kami sangat menyarankan campurannya hanya 1 sendok makan saja, jangan lebih dan jangan sampai kurang, oke? Nah, campuran terakhir ya ini adalah pupuk gandasil. Cukup 1 sendok makan saja, tidak lebih dan tidak kurang. Kami sangat menyarankan cukup 1 sendok makan dan dicampurkan ketiga komponen tersebut dan diaduk sampai rata. Kami di sini mengaduknya dengan manual, dengan tangan-tangan nakal. Oke, silakan kita aduk secara nakal. Setelah aduan pupuk sudah tercampur secara merata, saatnya kita mulai menyiramkan ke media tanam. Tidak masalah ya teman-teman, pupuk ini terkena langsung ke pangkal batang. Dengan catatan kita menyiramnya harus merata dan tidak lebih dari 2 liter air. Nah, selesai. Setelah selesai kita menanam anggur di dalam pot.
Sangat gampang sekali kan teman-teman cara menanam anggur di dalam pot. Anggur tambulan pot, anggur di dalam pot. Jadi cara ini sangat efisien dan sangat efektif jika teman-teman lakukan di tempat masing-masing, karena anggur ini adalah sebuah tanaman yang memiliki akar serabut yang sangat manja dan sangat rentan terhadap jamur. Jika kita penanganan dari awal sesuai dengan SOP penanaman anggur. Jangan lupa update terus video kami ini, karena setelah ini 3 minggu pasca penanaman akan kami upload lagi hasil dari penanaman kita tahap awal ini. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat, tetap semangat, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.